Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong kita, kepada Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong sepenuhnya waktu dipersilakan. Mangga Bapak, terima kasih. Pak Ade, Ya Bapak. teman-teman semua, terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi untuk sesi yang ketiga, RPP yang ketiga, di tengah rasa duka kita yang mendalam atas kepergian guru kita yang sangat luar biasa. Beliau itu sungguh guru saya yang sangat hebat. Pas saya pertama kali datang ke IAIN tahun 2000, beliau itu sebagai kepala bagian di Setain Cirebon saat itu. Dan tentunya saya sangat merasa banyak dibantu oleh beliau dalam urusan kepegawaian saya saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya juga keseniran beliau sangat merasakan dalam berbagai bidangnya. Oleh karena itu saya dan kawan-kawan di sini sungguh merasa kehilangan beliau. Dan teman-teman semua sebagai anak didik yang secara khusus di sini beliau kan wali kelas antum Betul, di kelas Pak. ini tentunya sama-sama merasakan kehilangan. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Dan Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, Ibu Hajah Nunung, barangkali di PPL 2 RPP 3 ini ada yang mau disampaikan untuk saya. Nanti kita malam ini sedikit aja tidak lama seperti biasanya, insya Allah santai sebentar aja. Bu Hajah Nunung, barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada malam ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat dan diberi keluangan waktu yang luas untuk bisa bersama-sama di room ini mudah-mudahan kegiatan malam ini bernilai ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Terus terang Pak Hasan, saya juga masih sangat sedih dengan kehilangan Bapak Wali Kelas Adaptif 4 ini. Saya juga masih sangat kalau sok masuk lah, karena mungkin seminggu yang lalu beliau menyempatkan silaturahmi Pak ke rumah saya. Iseng saya waktu itu hari Minggu bikin sop banyak. Ketika itu rencananya mau ada teman-teman yang datang, ternyata teman-teman membatalkan. Akhirnya saya iseng ngebel ke istrinya Pak Haji Nawawi, Bu sini ajak Bapak, saya ngesop banyak sekali, kata saya. Ini sop iganya empuk banget. Nah, saya pikir waktu makan siang Pak dapat bubur, ternyata barusan makan pisang Pak Hajinya Terus beliau bilang ya udah nanti sore, katanya gitu. Terus ya Allah Pak Hasan, beliau menyempatkan diri habis asar datang ke rumah saya dan makan di saya. Alhamdulillah banyak makannya juga. Dan tidak ada tanda-tanda mau meninggalkan kita semua. Dari situ saya tidak ada komunikasi lagi gitu.
Jadi ya saya juga sangat shock karena waktu itu dari kampus ngasih taunya ke saya belum nyambung-nyambung ke keluarganya tuh Pak. Dari sisi saya lagi di sekolah, jadi saya tuh sampai gemeteran. Padahal saya posisi di sekolah, harusnya udah deket ya ke rumah Pak Haji Nawawi, tinggal ke rumahnya aja. Saking shocknya, gemeteran saya malah pulang ke rumah Pak. Sementara rumah saya kan posisi di Sumber Jaya, jauh. Saking paniknya gitu. Ya, demikian saya jadi curhat dulu ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ke ya ke masalah RPP 3 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ini saya mewakili teman-teman ya ke Bapak menyampaikan kelihatannya teman-teman masih sangat remang-remang dalam RPP ketiga ini ya yang different tersebut ya. Terutama saya sudah lihat membuka ya ada 3 teman tadi siang yang sudah upload ya. Iya. Kalau tidak salah Ibu Nur Yati, Ibu Fatina dengan Ibu Ajah ya, udah Bu Ajah. Bu Ajah udah upload ya? Ya. Ternyata saya buka-buka juga tidak ada ciri differentnya gitu. Nah, jadi kemungkinan teman-teman masih sangat remang-remang ya, harus bagaimana gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan sedikit ya, walaupun saya juga sama sebenarnya Pak dosen, saya juga masih remang-remang gitu ya. Saya sudah menyampaikan bahwa minimalnya itu di kegiatan pendahuluan gitu. Ada ciri differentnya, misalnya ada scan setting di situ misalnya ya siswa dikelompokkan ya sebenarnya saya yakin semuanya juga Bapak Ibu guru pernahlah melaksanakan kegiatan yang model tersebut, cuma mungkin tidak tahu namanya gitu. Seperti ya Pak Abdul. Betul Ibu. Siswa diharapkan hafal dalil nakli tentang sholat Jumat misalnya. Kan itu mau tidak mau tuh. Ya, anak-anak harus hafal. Tapi di situ minat dan kemampuan anak, profil belajar anak-anak kan berbeda-beda. Saya juga suka menerapkan sebenarnya. Ya udah, yang penting kalian itu mau menunjukkan hafalan kalian. Biasanya saya bagi siapa yang mau majunya sendiri, itu ya Pak ya. Siapa yang mau berpasangan dengan teman sebangkunya, menunjukkan hafalannya. Siapa yang mau berkelompok, berlima maksimal. Nah seperti itu sebenarnya kita tuh sering melakukan seperti itu tuh ya Pak Abdul. Betul Ibu. Ya kita Betul. mengapa saya bicara dengan Pak Abdul ya karena kita sama-sama SMP, saya nggak tahu kalau di SD gitu, tapi saya yakin di SD juga sama ya. Kita harus bersifat demokrasi, disesuaikan dengan minat dan profil pembelajaran anak-anak gitu. Jangan sampai kita menekankan anak harus seperti ini gitu, kan tidak bisa ya Pak. Nah seperti itulah mungkin pembelajaran yang namanya diferensiasi gitu. Gimana teman-teman, ada gambaran tidak gitu? Atau kalau zaman sekarang kan ada anak-anak yang sukanya itu menggunakan medsos misalnya. Silahkan misalnya untuk praktek sholatnya divideokan gitu. Mungkin seperti itu gitu. Apalagi sekarang ada aplikasi TikTok misalnya. Gitu. Mungkin yang seperti itu ya Pak dosen. Iya betul semua itu Bu. Maaf gitu, saya juga merasa prihatin. Aduh ini gimana teman-teman gitu. Gimana teman-teman?
apapun adanya, yang jelas insya Allah merupakan istihad ya, istihad bagi beliau dan bagi kita semua. Jika mengena ya dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala. Kira-kira kita bawa ke sana. Terus apa yang disampaikan oleh senior kita, sesepuh kita, Bu Haji Nunung, itu saya kira memang begitu adanya ya, benar ya. Pembelajaran berbasis diferensiasi ini sesungguhnya sudah lama ya, kalau di luar sudah lama dipakai gitu. Di sekolah, sebagian sekolah kita juga, sekolah-sekolah yang maju gitu ya, sudah juga. Tetapi secara formal pembelajaran berbasis diferensiasi ini emang merupakan rangkaian pesanan model pembelajaran yang mengikuti kurikulum merdeka. Nah, perlu kita arahkan dulu sedikit ya, kalau emang masih ngambang. Untuk bisa memaparkan tentang berbagai model pembelajaran yang merupakan bawaan dari kurikulum merdeka ini, atau ada yang menyebutnya kurikulum prototype gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya dalam tradisi keilmuan itu kita harus bertalaki. Tidak cukup dengan membaca, tidak cukup dengan qiraah, tetapi harus dengan talaki. Gitu ya. Dan saya terus terang saja belum bertalaki kepada ahlinya. Kalau dulu awal kurikulum 2013 yang membawa misi artinya pendekatan saintifik itu yang sangat kental, saya emang bertalaki langsung, bertemu dengan suhunya, dengan maha gurunya gitu ya, yang pengembang nasional dalam kurikulum 2013 awal yang membawa misi pendekatan saintifik itu. Ya, kalau berkaitan dengan kurikulum merdeka ini yang diantaranya membawa pesan model pembelajaran, ada PBL, ada PJBL dan DBL ini, terus terang saja di IAIN kita ini baru ada 1 orang yang bertalaki secara langsung. Bertalaki itu ya berguru secara langsung, berhadapan dengan ahlinya gitu ya. Nah, beliau kebetulan ya sepertinya tidak terlibat dalam kegiatan PPG ini. Beliau adalah dosen luar biasa, belum PNS, tetapi kebetulan saat ditugaskan beliau yang punya waktu luang. Awalnya memang saya yang diajak gitu ya, tapi kebetulan saya kan lagi sibuk-sibuknya kuliah gitu ya, jadi saya menyatakan tidak siap dan dilemparkan ke beliau itu, namanya Pak Imam Sibaweh gitu ya. Itu baru ada 1 orang kalau di IAIN Cirebon yang bertalaki secara langsung berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Beliau statusnya sebagai instruktur nasional untuk kurikulum merdeka ini atau kurikulum prototype ini. Instruktur guru penggerak gitu bahasanya gitu ya. Nah, yang lainnya Pak, mohon maaf ya Pak Musli, saya dan kawan-kawan yang lainnya itu belajar kurikulum merdeka ini sifatnya masih qiraah. Jadi pemahamannya mungkin masih sangat parsial gitu ya. Yang sangat mendalam itu di sini baru 1, yaitu Pak Imam Sibaweh itu, dia bertalaki ya berqiraah juga gitu ya. Oke. Nah, saya mencoba lewat qiraah saja gitu kan. Nah, mungkin saja tidak tepat pemahamannya, namanya juga qiraah gitu ya, hanya meraba-raba gitu. Enggak apa-apa Pak, kita sama-sama belajar ya. Kemarin setelah kita nge-zoom di akhir RPP 2 itu saya langsung browsing Bu,
browsing dan mendapatkan banyak hal ya tentang pembelajaran diferensiasi ini. Bahkan tidak hanya browsing dapat beberapa file, dapat beberapa buku. Nggak tahu ini udah disampaikan oleh almarhum kepada antum atau belum ya. Kalau belum bisa saya kasih nanti. Masih ada Pak, biar untuk referensi. Iya betul Ya. Bu. Ada contoh sekolah yang sangat intens sudah menerapkan kelas diferensiasi gitu. Ada contoh untuk tingkat SD, ada contoh untuk tingkat SMP, dan contoh untuk tingkat SMA. Gitu ya. Saya baca semuanya itu. Udah saya baca semuanya. Ya, dan ada gambaran. Hanya saja begini Bapak Ibu semua. Kalau kita terapkan secara utuh gitu ya. Ini nanti akan beda dengan model RPP yang ada instrumen penilaiannya. Gitu ya. Model RPP nanti yang ala kurikulum merdeka atau kurikulum prototype itu ya berbeda dengan RPP yang instrumennya kita agung-agungan sekarang gitu kan. Kita kan pengembangan RPP sekarang itu mengacu kepada instrumen penilaian yang ada karena yang berlaku instrumen itu. Nah, RPP yang dikembangkan dengan oleh kurikulum merdeka itu sangat berbeda. Ya, nah itu mah nanti akan saya kasih untuk bahan bacaan saja ya. Format RPP yang ada di situ jangan dijadikan acuan untuk perluasan wawasan saja. Nah, untuk kepentingan PPG sekarang tetap kita mengacu kepada aturan main yang ada, yaitu kita mengacu kepada instrumen penilaian RPP yang ada. Kira-kira begitu. Ya, tidak hanya itu, saya ini tipe pembelajar yang lumayan bagus, Bunuh. Sombong. Subhanallah. Selain browsing itu yang ada filenya kita download, yang tidak ada saya langsung beli juga beberapa buku dari Shopee. Ada 3 buku ya. Yang ini bagus sekali. Udah datang bukunya, ini kelihatan nggak? Judulnya apa nih? Ini bagus sekali buku ini nih. Udah kelihatan ya? Judulnya, nah di bawah nih, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Iya Pak. Kelihatan. Diferensiasi ya. Kelihatan Pak. Ini, dan ada 3 buku yang model ini yang langsung saya beli gitu. Saya pelajari gitu ya. Ada gambaran gitu ya, alhamdulillah. Yang file nanti 3 buku saya kasih juga ya. Oke. Yang jelas intinya seperti yang Bu Hajah Nunung sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada yang berbasis minat gitu kan, ada yang berbasis kebutuhan, dan ada yang berbasis profil. Kira-kira itu 3. Yang berbasis minat itu maksudnya bukan pembelajaran ini, mata pelajaran ini tidak diminati oleh siswa, kemudian siswa tidak mau belajar ini, bukan begitu arah. Iya. Atau ya, yang berbasis minat itu. Siswa ada kategorinya, ada siswa yang dengan sendirinya punya minat yang tinggi untuk belajar materi apapun gitu ya. Iya. Ada juga siswa yang minatnya itu tumbuh kalau ada yang memberi stimulus. Iya. Untuk mempelajari sesuatu. Nah, kita bisa mengidentifikasi siswa itu dari sisi minat. Siapa saja yang dengan sendirinya siswa itu sudah punya semangat belajar yang luar biasa, yang tinggi, dan siapa yang harus ada stimulus-stimulus yang lain agar minatnya bangkit. Suaranya. Kira-kira gitu. Nah, berdasarkan itu nanti untuk siswa yang sudah punya minat belajar yang tinggi tanpa dikasih stimulus itu modal besar bagi kita ya. Nah, bagi siswa yang minatnya itu kurang dan perlu ditumbuhkan, dirangsang oleh kita, maka kita harus mengembangkan model pembelajaran yang benar-benar menantang sehingga minat belajar siswa itu menjadi tumbuh. Nah, kalau Kang Hernowo itu mengatakan
begini, learning is fun, learning is most effective when it is fun. Belajar itu akan sangat efektif apabila disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Learning is most effective when it is fun. Kira-kira begitu. Pembelajaran akan sangat efektif apabila menyenangkan prosesnya gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh guru agar pembelajaran itu menyenangkan, kalau sudah menyenangkan siswa minatnya pasti tumbuh. Nah, maka guru harus menciptakan berbagai macam cara agar pembelajaran itu menyenangkan, di antaranya dengan game misalnya gitu kan, dengan kuis misalnya ya, dengan ekspresi dan lain sebagainya, itu untuk menumbuhkan minat belajar mereka. Ya, kalau minatnya sudah tumbuh semua, kita ngasih pembelajaran apapun itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, berbasis apa ya? Kebutuhan ya. Yang kedua itu apa yang tadi berbasis kebutuhan itu? Ya, berbasis kebutuhan ini bukan berarti siswa tidak butuh dengan materi yang akan kita ajarkan. Berbasis kebutuhan ini maksudnya adalah di tahap awal pembelajaran kita harus melakukan semacam apa ya, semacam pretest lah ya, semacam tes diagnostik lah gitu, mengecek kira-kira pada tema ini ada yang sudah mengenal atau belum. Nah, berbasis kebutuhan itu arahnya ke sana. Pada tema yang akan kita sampaikan itu, kita harus identifikasi siswa kita. Apakah sudah ada yang mengenal tema itu? Kalau sudah mengenal, kira-kira berapa persen mengenalnya? Atau mungkin ada yang sangat ngeblank sama sekali. Nah, itu bisa diklasifikasikan. Nanti ada yang sudah kenalnya misalnya sedikit, ada yang kenalnya 2 dikit, misalnya ada yang masih ngeblank sekali. Misalnya berdasarkan identifikasi kebutuhan yang dimaksud pengetahuan dasar siswa terhadap tema itu, kita klasifikasi siswa berdasarkan itu. Jadi kesiapan belajar gitu Pak? Betul, ada kaitan dengan kesiapan belajar yang itu, kesiapan belajar. Nah, untuk yang seperti itu, materinya KD-nya jelas sama semuanya ya, KD-nya sama ya, tujuannya sama ya. Cuma cara mengajarkannya mungkin berbeda. Untuk yang siswa yang tidak punya dasar sekali kepada materi itu, tentunya kita menyiapkan materi secara keseluruhan dari yang sangat rinci, yang sangat sederhana sampai yang detail-detail. Ya, untuk yang menengah misalnya ya, kita tidak perlu ngasih bahan yang sangat detail banget gitu ya. Cukup globalnya saja. Nah, untuk yang sudah banyak dan seterusnya kira-kira diklasifikasikan begitu. Materi dan tujuan akhirnya sama. Nah, untuk yang seperti itu mungkin bisa menggunakan teknik atau strategi jigsaw gitu ya. Nanti ditukar jigsawnya di jigsaw yang utuh gitu ya, beberapa putaran gitu. Nah, kemudian ini sekilas saja ya. Yang ketiga, berdasarkan itu tadi profil. Profil itu arahnya kepada gaya belajar yang sudah saya sampaikan agak luas kemarin gitu ya. Jadi yang saya sampaikan lumayan luas kemarin itu merupakan salah satu tipe dalam pembelajaran diferensiasi yang berbasis profil, bahasanya begitu. Profil itu berkaitan dengan gaya belajar itu. Kira-kira siswa kita itu kalau misalnya gaya belajar yang dikenal selama ini ada kurang lebih 3 itu ya, ada visual, ada auditori, dan kinestetik ya, kita tentunya sudah hafal ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka pembelajaran yang kita berikan, terutama materi misalnya ya, materi yang kita berikan itu, maka kita harus menyediakan 3 jenis materi pada waktu yang sama gitu ya. 3 jenis materi ada waktu yang sama. Ini silakan nanti siswa dibiarkan untuk memilih sesuai dengan profil belajar mereka, gaya belajar mereka. Kita boleh ceramah, yaitu untuk mengakomodir siswa yang auditori atau auditif gitu ya. Nah, kita juga harus
di samping ceramah kita menayangkan video misalnya atau PowerPoint yang sudah direkayasa dengan ada audionya, ada animasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu untuk mengakomodir siswa yang visual misalnya. Nah, dan kita juga pada waktu yang sama untuk materi yang sama itu menyediakan media yang misalnya potongan-potongan media itu ditempel di dinding ya, di berbagai sisi. Nah, ini materinya sama ya, materinya sama. Ini untuk mengakomodir siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, kira-kira begitu gambarannya ya Pak Ibu ya. Oke, itu aja dulu ya. Nanti sambil mengembangkan RPP-nya ya, Bapak Ibu nanti baca-baca nanti file yang akan saya kirim ya. Kita sama-sama belajar, gitu ya. Jadi gitu diferensiasinya itu ya. Nah, adapun menyisipkan metodenya ini bebas, bisa apa saja. Kata Bapak Ibu kemarin kan bisa disisipkan misalnya PBL atau PJBL, bisa saja. Jadi diferensiasi ini hanya dasar untuk pengembangan materi, pengembangan media, pengembangan evaluasi dan kebutuhan siswa. Jadi kita menyantuni semua siswa, tidak hanya menyantuni siswa yang bergaya belajar tertentu saja, tetapi semuanya kita santuni. Nah, ini nantinya akan berujung kepada pembelajaran yang bermakna. Ya. Nah, termasuk akhirnya dievaluasinya, itu tadi di prosesnya ya, dievaluasinya kita juga seperti Bu Haja Nunung sampaikan tadi, kita beri kebebasan kepada siswa, ya, teknik atau pengerjaan tugasnya, apakah mau ditulis, apakah mau direkam, atau mau diperagakan, misalnya didramatisasikan, misalnya, atau apapun itu diberi kebebasan sesuai dengan kekhasan mereka masing-masing, tetap untuk mencapai tujuan yang sama. Tetapi cara pengerjaannya, cara melakukannya disesuaikan dengan yang mereka inginkan. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna menyentuh semua siswa. Kira-kira gitu pengantarnya ya Bapak Ibu ya. Udah ada gambaran ya sampai sini ya? Tidak ada Pak. Insya Allah Pak. Iya. Itu substansi dari diferensiasi. Nah, sekarang kita fokus ke ininya. Karena kita sekali lagi sedang berada dalam suatu kegiatan FPG yang dalam penilaian RPP-nya menggunakan format penilaian ya, makanya kita harus tunduk patuh kepada aturan itu. Nah, pada 2 RPP ke belakang saya akan masih ngasih catatan yang banyak ya buat Bapak Ibu semua ya. Dan kalau tadi pagi pas saya lihat itu baru ada 2 Bu Haja ya, punya Bu Aza sama Bu Fatimah kalau nggak salah ya yang sudah masuk itu. Nah, saya lihat yang Bu Aza ya nanti bisa kita koreksi lah gitu ya. Yang Bu Fatimah juga ya, itu lebih banyak lagi koreksiannya ya. Nah, nanti bisa diganti lagi ya. Ini kita punya waktu cukup lama kalau gelombang atau RPP 3 itu ya, sampai tanggal 7 ya. Masih panjang waktunya. Jadi agak santai, yang jelas sebelum tanggal 7 kalau bisa ya semuanya tuntas. Nah, kita coba benahin dari RPP-nya dulu ya. Berarti yang sudah diupload juga bisa diganti ya Pak? Ya, diganti aja. Mumpung belum dinilai ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat dari formatnya aja dulu ya. Format kita harus tunduk kepada ini ya. Nih di sini aja masih banyak yang salah. Kelihatan nggak ini? Iya. Ya Pak, udah. Kelihatan. Di sini pastikan nih identitas ini benar semua ya. Kemarin saya kritisi ada yang keliru dalam menuliskan identitas di sini, alokasi waktu misalnya dan seterusnya.
ya. Kemudian di bawahnya, dari bawah identitas ini ada kompetensi inti, silakan ditulis semua, gampang, di sini udah betul semua. Kemudian kompetensi dasar dan indikator, ya, ini juga ditulis semua dengan rapi, dengan notasi yang benar, ya, notasi yang benar sesuai dengan nomor KD-nya, IPK-nya tinggal menyesuaikan. Jadi untuk pembelajaran agama dan PKN ini wajib mencantumkan KD dari KI 1 dan KD dari KI 2. Karena itu IPK-nya juga harus dikembangkan. Nah, sekarang masuk ke yang banyak saya kritisi ini di sini, ya. KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 itu harus dikembangkan untuk leluasa kita mengembangkan materinya. Maka saya sarankan minimal 2 IPK dari satu KD ini, minimal ya, boleh lebih banyak. Kalau hanya satu, itu artinya kita tidak mengembangkan IPK kalau hanya satu, ya. Dan itu dijamin tidak akan menanggung ketercapaian KD kalau hanya satu. Kalau 2 sih ada peluang untuk menjamin ketercapaian KD. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan dari bunyi rumusan KD itu. Gitu juga di KD 4-nya ya. Nah, terus ini yang dipesankan, ya, yang sangat dipesankan sekali, ini harus hot, ya, harus hot. Dan hot itu sebenarnya ya tidak mesti ditulis di sini cek berapanya, insya Allah nanti yang ngoreksi sudah tahu lah, insya Allah. Tapi kalau masih mau ditulis ceknya saja gitu, cek berapa cek boleh saja, ya. Kata-kata seperti memahami, kemudian mengetahui itu jangan sampai muncul lagi ya di sini ya. Jadi walaupun bunyi rumusan KD-nya di sini masih mengetahui misalnya atau memahami, kita KD-nya, IPK-nya harus mencari yang benar-benar hot. Diambil dari mana? Dari C4, yaitu menganalisis. Cari IPK atau KKO yang berada di bawah menganalisis itu. Mulainya dari situ. Ya. Tentunya udah banyak tahu ya yang itu kan ya? Insya Allah Pak dosen. KKO yang berada di bawah naungan C4, C5 dan C6, ya. Ini pastikan itu, ya. Pastikan ini untuk RPP ketiga nih, RPP terakhir di kegiatan PPL, ya. Mudah-mudahan semuanya benar-benar hot semuanya ya. Nah, ini yang dilihat, yang dinilai oleh beberapa instrumen, ya. Oke, kemudian ya, tujuan pembelajaran, ya, pastikan sesuai dengan KD dan IPK, menggunakan pola ABCD, dan tentunya ya mengimplementasikan hot. Kalau sudah sesuai dengan IPK dan IPK-nya sudah hot, ini hot otomatis. Tapi di sini yang harus ini kental itu menggunakan pola ABCD, ya, pola ABCD. Kemudian di aspek materi, Bapak Ibu semuanya, di sini di body RPP, di file RPP yang di atas, di sini Bapak Ibu belum dituntut untuk mengembangkan materi, menjelaskan materi seluas-luasnya, belum. Ya. Hanya garis besarnya saja, ya, garis besar dari materi itu yang memuat materi fakta itu apanya ya. Kemudian materi konsep apa konsepnya, prinsip apa, prosedur itu prosedur apa. Di sini garis besar aja, belum diminta untuk memaparkan materi. Materi yang seluas-luasnya itu nanti disimpan file yang kedua, yaitu lampiran. Ya, ini dari formatnya seperti ini ya. Kemudian pendekatan metode model, ini sudah banyak betul lah kalau di sini. Jadi dirinci ya, pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa, harus konsisten berarti nanti ya. Kemudian berikutnya media, alat dan bahan ya. Media pastikan ya Bapak Ibu semua, untuk media Bapak Ibu mencantumkan media konkret yang menarik, kemudian media berbasis TIK,
ya. Minimal 2 jenis media itu harus dimuat ya sama Bapak Ibu. Media konkretnya itu apa yang dicantumkan oleh Bapak Ibu, dan media berbasis TIK-nya apa. Gitu. Di sini masih simple begini ya. Nanti realnya, media realnya itu dituangkan di lampiran, di file yang kedua. Alat dan bahan disesuaikan, alatnya misalnya apa, laptop dan lain sebagainya, itu kan yang kayak gitu tuh alat ya, dan bahan yang dibutuhkan apa, silakan ditulis sesuai kebutuhan. Kemudian di sumber belajar, Bapak Ibu, sumber belajar kurang lebih ada 3 lah, atau 2 juga ya bisa ya, tapi kita coba 3. Kalau 2 berarti Bapak Ibu menulis buku ajar ya, terutama untuk siswa, boleh juga buku guru ditulis dengan lengkap ya. Nah, yang kedua sumber belajar online ya, yang variatif dan relevan ya, terakhir sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi di sini tulis URL-nya ya, baik untuk bahan yang umum ataupun untuk video YouTube ya, terus tulis alamat YouTube-nya. Kemudian yang satu, kalau kita mau masukkan adalah peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata. Nah, ini yang real ya, kan sumber belajar itu bisa orang juga kan, bisa benda gitu kan, bisa. Jadi kalau bisa ya 3-3-nya dicantumkan, ini nilainya tentunya penuh. Terus langkah-langkah pembelajaran biasa memuat pendahuluan, inti dan penutup. Nah, kira-kira ini contoh format saja, bukan baku, tapi supaya memudahkan, kira-kira coba dibuat seperti ini. Tentunya disesuaikan dengan metode yang dipilih ya. Tahapan pembelajaran biasa ada 3, ada pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Nah, di sininya kolom keduanya tulis sintak ya, dari model yang digunakan. Tergantung modelnya. Model yang digunakan misalnya Discovery ya, sintak Discovery tulis di sini. Nah, karena di instrumen kita di sini di kolom deskripsi kegiatan guru dan siswa, karena di instrumen penilaian kita masih diminta pendekatan saintifik ya, yang 5M itu, mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan, maka Nok kancak apa nok? Mama. Wah, abuk ya? dengan mengamati atau menanya dan seterusnya, ini tentunya tergantung ya. Nah, kira-kira formatnya kayak gini ya. Halo. Terus kesininya alokasi waktu. Waalaikumsalam ribu Pak. Harus tepat. Ya, ini langkah-langkah pembelajaran. Kemudian penilaian. Nah, di penilaian Bapak Ibu di body RPP jangan ya, tidak usah langsung membuat instrumen penilaian yang lengkap di sini di body RPP, tidak diperlukan dalam instrumen ini. Lagi pikon, lagi yang harus teknik penilaian untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan itu harus jelas. Misalnya untuk sikap, tekniknya apa? Penilaian diri dan pengamatan misalnya. Untuk pengetahuan tes tulis, ini tekniknya ya. Untuk keterampilan bekerja. Untuk penilaiannya untuk sikap apa? Berupa lembar penilaian. Bukan berupa soal. Untuk keterampilan atau diminta lampiran instrumen penilaian itu ya di file yang di lampiran. Setelah itu, biasanya Ibu kan di sini ada analisis hasil tes gitu ya. Kemudian ada pembelajaran remedial dan lain. Saya kira untuk sementara, untuk menyesuaikan dengan instrumen yang ada, seperti ini aja udah cukup. Ini body RPP-nya ya. Body RPP-nya yang di-upload di file pertama. Jangan lupa tulis titik mangsa, tanda tangan di sini supaya kelihatan bahwa RPP itu sah. Nah, baru di file yang kedua, lampiran. Lampiran itu diisi dengan
materi yang lengkap, kemudian LKPD, kemudian media dan instrumen penilaian untuk semua aspeknya. Ya, ada soalnya, ada jawabannya, ada teknik pensekorannya. Kira-kira gitu formatnya Bapak Ibu yang sesuai dengan tagihan instrumen yang ada. Ya, kalau dari formatnya saja udah seperti ini, insya Allah memudahkan kita untuk menilainya. Dari sisi formatnya, yang isinya disesuaikan dengan tadi pasangan KD-nya yang dikembangkannya apa, model pembelajaran yang dipilihnya apa, metodenya apa, itu isinya ya disesuaikan. Oke, nah sekarang kan udah jelas kita tadi fokus ke pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, atau di BL itu. Silakan dibumbui dengan itu, format yang tadi itu dibumbui dengan itu. Lampirannya juga media ya, di media, terutama di media nih, dari yang sudah di RPP 1 dan RPP 2 atau tadi yang upload tadi juga udah saya cek itu hanya berupa foto-foto saja ya, bukan itu media di sini ya. Kalau di lampiran PTK mungkin saja berupa foto-foto udah cukup. Kalau di sini harus benar-benar media yang kita gunakan itu apa. Jadi real medianya yang difotonya, bukan foto kegiatan kita sedang ngajarnya ya. Fokusnya, kalaupun foto, fokusnya ke foto media itu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dosen dan juga Ibu Pamuk, Ibu Hajah Nunung yang telah memberikan penjelasan tentang DBL ya, model diferensiasi based learning pada kami semua. Dari uraian yang Bapak dosen tadi uraikan, teman-teman barangkali ada yang dipertanyakan, ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Ya punten Pak. Ya, Pak Abdul. Ya, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bukan berupa pertanyaan ya, tapi apa ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Hajah Nunung dengan Pak dosen tuh mungkin terkait dengan yang namanya diferensiasi, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Nunung, padahal kita sebetulnya sudah menerapkannya cuman tidak tertulis. Nah kayak gitu. Jadi seperti mungkin ketika saya merefleksikan kegiatan dari pembelajarannya, memang ya kita di samping ceramah terus kemudian menampilkan media, itu berarti kalau ceramah kan berarti untuk siswa yang apa istilahnya tadi audiotif ya Pak ya? Auditif atau auditori. Ya, terus untuk yang visual kan kayak gitu, yang mungkin ya sebetulnya kita sudah menerapkan cuman apa ya tidak tahu itu tuh differentiated gitu. Nah, itu yang pertama. Berarti kalau kayak gitu tinggal nanti di RPP-nya berarti tinggal dituangkan aja, ditulis gitu ya Pak ya. Nah, terus jadi begini Pak Abdul, misalnya dalam tahap pertama, tahap orientasi dan pemetaan minat misalnya gitu ya. Nah, kita siswa harus memilih produk hasil belajar yang disediakan oleh kita, oleh guru gitu ya. Yang seperti tadi contohnya yang tadi saya kemukakan, misalnya ada 5 jenis hasil belajar, misalnya dari materi surat Al-Fil misal ya. Yang pertama misalnya kita nyiapin karya tulis artikel misalnya, yang kalau di SD mah nggak banyak-banyak lah, cukup 2 halaman tentang isi kandungan surat Al-Fil misalnya. Itu tugas individu misalnya ya. Nah misalnya yang kedua misalnya guru menyiapkan pilihan yang kedua, misalnya boleh siswa memilih hasil belajar dengan bentuk misalnya boleh mendemonstrasikan keterampilan berceramahnya misalnya ya.
yang isinya tentang penjelasan dari surat Al-Fil tersebut, begitu ya Pak ya. Itu berarti dalam tahap orientasi ya, tahap ke-1. Nah, terus misalnya yang ketiga, mendemonstrasikan bacaan Al-Quran dengan sari tilawahnya misalnya. Itu berarti bisa untuk pilihan yang ketiga berpasangan, berarti dengan teman sebangkunya, gitu ya Pak ya. Contoh ini. Terus misalnya yang keempat, orientasi yang keempat, misalnya kita untuk pilihan anak-anak yang berkelompok, misalnya yaitu membuat rekaman video bacaan Al-Qurannya misalnya. Misal gitu. Ya, itu berarti masih dalam tahap orientasi. Nah, sekarang tergantung kita sebagai guru mau menyediakan berapa pilihan kepada siswa gitu. Produk hasil belajar siswanya tuh kita memberikan berapa pilihan gitu. Tergantung kita lihat minat ya dan bakat siswanya ke arah mana gitu. Atau bisa juga kalau anaknya yang suka tulis menulis misalnya ya bisa membuat laporan portofolio misalnya. Yang gambar-gambar misalnya tentang itu menunjukkan kesombongan seorang Abraha. Nah, silakan anak membuat clipping misalnya. Nganggo kuota ada didet mah. Ya, betul begitu. Ya, yang jelas kita benar-benar. Maaf ini Pak, saya hanya ingin supaya teman-teman tuh merasa gimana ya? Merasa, oh iya, itu tuh Pak, iya. Jelas gitu tuh Iya, Pak. Benar Bu. Ya, betul. Ada gambaran, intinya, jadi kita ada gambaran Bu. Betul Ibu. Iya. Intinya semua anak itu tersantuni gitu ya, sesuai dengan bakatnya, minatnya gitu ya, hobinya. Jadi penyajian di RPP-nya tuh jadi seperti itu Pak Abdul ya, di tahap orientasi misalnya seperti itu. Kan ada tahapan-tahapan sintaknya tuh, ya tinggal dikembangkan aja gitu. Iya Bu, terima kasih Bu atas arahannya. Terus yang selanjutnya itu Pak dosen minta format yang tadi mungkin di share nanti biar di share ya Pak ya. Iya. Nanti kita kirim semua ya. Iya, terima kasih Pak. Saya juga terima kasih teman-teman yang ikut belajar lagi. Karena saya kan produk PLPG Pak, asal cair. PLPG bukan yang portofolio Ibu atau yang portofolio? Saya yang PLPG Pak. Yang portofolio itu hanya sampai tahun 2010. Gitu. PLPG 2011. Oh gitu, kurang setahun ya. Saya sertifikasi dosennya tahun 2009. Oh iya, Bapak duluan ya. Iya, masih portofolio berarti ya Pak? Iya, portofolio kita. Iya. Ya, produk Ayung berarti ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu sebentar ya, barangkali lupa saya ada pesanan dari Pak Musli ini. Mungkin Bu Haja Nunung juga udah ini ya. Ini pesan khusus Pak Musli sebagai penanggung jawab mutu dalam kegiatan PPG ini. Ini disampaikan ke semua kita ya, dosen, pembimbing, dan guru pamong. Pertama, pastikan bahwa peserta PPG itu memiliki peningkatan keterampilannya dalam satu, menyusun RPP yang inovatif. Nah, ini permintaan dari penjaminan mutu PPG ya. Yang kedua, mengembangkan perangkat pembelajaran yang berstandar ya, Pak Musli. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang inovatif.
videonya berarti. Yang keempat, menyajikan video pembelajaran yang berstandar. Ini sama, nomor 3, nomor 4, video pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan PTK yang berstandar. Ya, kalau standarnya standar nasional, ya PTK harus PTK beneran gitu ya. Tapi di sini kan kita sudah sampaikan minggu lalu bahwa minimal antara permasalahan dan antara satu poin dan poin-poinnya itu nyambung lah, kira-kira begitu. Ya, standarnya ya. Kemudian menyampaikan laporan PTK yang berstandar, ya. Di samping permasalahannya nyambung, juga tata tulisnya, ya. Dan ini sudah saya sampaikan kepada ya, PTK yang kemarin yang diupload sekian orang itu udah saya baca-baca semua. Ya, saya kasih saran Pade, silakan kalau mau diperbaiki lagi. Ini untuk yang di RPP 2 ya. Karena penilaian di RPP 2 juga sudah utuh. Jadi nilainya bisa sampai 100. Kalau yang dulu di RPP 1 kan nilainya prosentasenya baru 80. Ya, saya kasih nilai tertingginya 77, kemudian 75 gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua udah utuh nilainya. Karena itu silakan diperbaiki, apalagi nanti di RPP 3 ya, PTK-nya udah PTK tuntas 2 siklus. Kemudian pastikan katanya semua peserta memenuhi semua tugas, termasuk ngisi kolom diskusi itu ya. Kemarin di diskusi RPP 2 ada yang belum saya kasih nilai, karena saat saya ngasih nilai belum ngasih komentar. Kemudian yang terakhir, nah ini untuk dosen dan guru pamong, pastikan semua tugas mahasiswa dikoreksi dan diberi nilai pasti. Kalau yang itu yang Allah. Ya, itu pesanan khusus dari Pak Musli yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, ada yang lain lagi kira-kira? File-file nanti insya Allah setelah ini saya kirim ya, tentang diferensiasi dan format data. Termasuk apa ya, apa untuk level 4, 5, dan 6 dari sumber yang berbeda yang mungkin bisa diacu nanti ya. Bapak Ibu mungkin banyak bisa ngambil dari sumber mana saja, yang penting dari taksonomi pun yang edisi revisi gitu ya. Nanti saya ada file barangkali juga bermanfaat. Oke, ada yang lain lagi? Saya Pak Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau kembali bahas tentang ini Pak, tentang pembuatan IPK. Ya. Itu untuk saya masih gimana ya Pak ya, masih rada bingung lah untuk menentukan IPK-nya dari setiap KD-nya, terus dikembangkan menjadi tujuannya, terutama tentang KKO-nya Pak. Tentunya kan yang punya saya itu kan KD-nya mempraktekkan, terus di IPK-nya itu menunjukkan, sedangkan di tujuan pembelajarannya itu dapat membuat itu bukan sih Pak gitu. Soalnya kebetulan waktu kemarin kan RPP saya belum dibahas juga gitu Pak, karena ketinggalan, karena telat. Jadi mohon penjelasannya lebih detail tentang pembuatan IPK, terus dilanjutkan ke tujuan, terutama tentang KKO-nya yang harus seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, yang kemarin itu KD-nya mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan Sinyal. Sinyalnya ya. Sinyal ya. Ini sinyal siapa yang jelek Pak De?
Nggak tahu. Iya, suara Pak dosennya Iya, hilang. nggak ada. Suara Pak dosennya Dosennya hilang. berhenti ya. Iya. Iya. Nah, Oh, tadi hilang ya. iya Hilang, Pak, Pak, tadi, tidak Pak. terdengar. Kedengarannya, Masya Allah. Ya, Dosen menghilang. baik. Ya, Iya. ya yang kemarin kan IPK yang KD yang dikembangkan Bu itu mempraktikkan tata cara sholat, tarawih dan seterusnya ya. Iya. Kata kuncinya mempraktikkan tata cara sholat. Coba bandingkan dengan IPK yang Ibu kembangkan menunjukkan tata cara sholat. Ini Iya. Sebanding atau enggak menurut Ibu? KD yang dimintanya itu mempraktikkan tata cara sholat, berarti siswa itu diminta untuk praktekkan ya. Iya. Yang kedua itu IPK-nya menunjukkan tata cara sholat, tarawih dan tadarus. Hilang lagi sayanya apa enggak? Enggak ya? Duh. Gimana? Jelas Pak, Ya, antara mempraktikkan tata cara sholat dengan menunjukkan tata cara sholat. Ini secara logika. Yang diminta itu siswa mempraktikkan tata cara sholat. Nah, Ibu mengembangkan IPK-nya menunjukkan tata cara sholat. Iya. Apakah menunjukkan tata cara sholat itu sudah mewakili atau menunjukkan makna mempraktikkan atau belum? Belum sepenuhnya, Pak. Belum sepenuhnya, karena menunjukkan bisa saja hanya berupa oh itu tuh urutan tata cara sholat tuh Ya, kayak hanya gitu. menunjukkan cara-caranya gitu, Pak. Bukan dia yang mempraktekkan. Sementara yang diminta Kalau dalam menunjukkan KD kan adalah masih C1, Bu Ii. ya, itu baik ya. Itu belum mengcover makna mempraktekkan. Nah, Ibu bisa ganti misalnya, walaupun ini dilihat berada di C berapa ya. Kalau kita lihat makna bandingkan maknanya, makna yang sepadan dulu. Terlepas dari ini udah out apa belum, maknanya dulu ya. Mempraktekkan itu kan semakna atau sepadan dengan memperagakan. Nah, kalau memperagakan mah sudah sepadan maknanya dengan mempraktekkan. Atau misalnya kalau yang jelas-jelas tinggi ya, membandingkan tata cara sholat tarawih misalnya dengan witir misalnya, atau dengan sholat sunat yang apa gitu, kalau membandingkan. Atau merinci, kalau merinci enggak, ini di luar mempraktekkan gitu ya. Nah, tapi harus benar-benar yang semana dengan mempraktikkan memperagat. Ya, baik ya. Halo, Mas Wid? Iya, Pak. Ayah gambaran. Ayah. Nah, makanya kalau ini kan sekali lagi karena tuntutan kita di sini hanya IPK-nya yang hot. Sebenarnya ini yang sebenarnya ya. Kalau dalam pembelajaran yang real, Bapak Ibu, mengembangkan IPK itu harus 3 jenis IPK. Ya, kalau dalam pembelajaran real, ada IPK prasyarat, ada IPK standar, ada IPK pengayaan. IPK prasyarat itu yang lebih bawah daripada tuntutan KD, tetapi benar-benar itu harus diketahui oleh siswa dulu sebelum menyampaikan kepada KD itu, tuntutan KD itu. Itu namanya IPK prasyarat. IPK standar ya yang benar-benar sesuai dengan bunyi rumusan KD. Kalau pengayaan ya benar-benar di atas itu. Yang itu kalau di kelas yang sungguhan bisa begitu ya. Itu yang berdiferensiasi juga melihat kondisi anak kita ya, kemampuannya ada di mana. Nah, tapi di sini mah tuntutan IPK-nya yang ada dalam instrumen penilaian itu terpaksa kita harus membubuhkan yang benar-benar hot saja. Jadi nanti hari di kolom C4, C5, C6 gitu yang semakna dengan itu. Oke Bu.
dan yang lain juga ya, diupayakan pokoknya mah tidak lagi pakai memahami, tidak pakai apa ya, mengaplikasikan juga sudah harus dilewat, gitu kan? Tapi harus ada yang lebih tinggi di menganalisis, misalnya ada membedakan kan, atau membandingkan organisasi misalnya dan seterusnya, memilih, memilah, memadukan, buat dari besar, menstrukturkan dan seterusnya. Di mengevaluasi ada memeriksa dan mendeteksi, ada memonitor, ada menguji, ada mengkritik atau mengkritisi gitu ya. Di mencipta ada merumuskan, ada merancang, ada memproduksi, ada mendesain dan seterusnya. Banyak yang bisa dipilih ya, relevan. Diupayakan semuanya ya, yang 4 semua ya. Iya Pak. Ini RPP 3 di kegiatan PPL ini yang terakhir ya. Nanti tinggal nyiapkan RPP untuk UKIN. Ibu tadi yang sudah upload pagi itu saya lihatnya tadi pagi ada 2 tuh, Bu Azza sama Bu Fatimah ya, betul ya Bu Fat ya? Ibu Nur Pak, tadi sore saya lihat habis duhur udah ada Ibu Nuryati. Bu Nuryati udah ada juga ya. Iya. Saya barusan Ibu Nunung. Iya, belum lihat punya Pak Noha. Bu Fat, nanti formatnya ya Bu Fat. Iya, Pak. Itu seperti yang tugas-tugas di workshop kemarin itu mah, jadi masih kabur, tidak kurang jelas. Apalagi tulisannya kecil lagi. Dan ya, format mengikuti yang nanti saya kirim itu tinggal isinya menyesuaikan dengan Iya Pak. itu ya. Enggak, masih ada yang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Buin, tingkatkan SPP-nya Buin. Bu In, disapa Pak dosen. Iya Pak, iya Pak siap. Alhamdulillah. Syukur. Ada Dimas juga, sesepuh kita, senior kita. Ada Bu Mala. Mana Bu Mala? Ada Bu Mala enggak? Ada Pak, maaf Pak lagi di perjalanan. Oh gitu. Hadir semua kan? Hadir Pak. Hadir ya Bapak hadir. Hadir semua Pak, 15 pas. Pak Baju ada juga ya. Semoga barangkali ada yang perlu dikomunikasikan lagi. Silahkan mumpung ada Bapak dosen. Bu Nuryati. Dari mana Bu Nur? Tuh. Dede ingin ikut diskusi ada ya? Mohon maaf dan untuk kegiatan PTK gitu Pak ya, itu kan harus tersurat nggak Pak di RPP itu dicantumkan gitu. Ya. Iya gimana tuh Pak? Apakah kita RPP gitu untuk yang kegiatan PTK mah di sini sambil misalnya ketika diskusi dan lain sebagainya kita membagikan angket dan sebagainya gitu. Apakah harus juga dicantumkan di RPP misalnya kita membagikan angket dan sebagainya gitu. Kita kalau yang benar dulu ya. Kalau yang benar itu kita melaksanakan PTK itu wajib membuat RPP juga. RPP yang sesuai dengan treatment yang kita berikan pada siklus tertentu. RPP-nya harus dibuat tersendiri. RPK treatment gitu ya, yang dalam PTK berdasarkan temuan-temuan masalah di pertemuan sebelumnya.
Itu yang benarnya begitu. Jadi PPK itu wajib punya RPP tersendiri. Nah, tetapi karena model yang kita lakukan adalah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang tugasnya PPL secara umum, maka ya anggap saja bahwa RPP yang kita kembangkan itu adalah RPP PTK juga. Jadi maka harus ada sedikit ketersinggungan nanti di pemilihan metodenya dengan atau medianya atau apanya dengan treatment yang kita berikan di siklus 2 ini. Terserah ketersinggungannya ada di mana. Yang jelas RPP yang kita buat ini anggaplah ini merupakan RPP untuk PTK siklus 2. Kira-kira begitu. Karena ya resiko bahwa PTK yang kita lakukan di sini adalah terintegrasi dengan RPP yang kita lakukan. Kira-kira begitu, Pak Ade. Paham ya maksud saya? Silakan disusulkan di mana. Dalam kegiatan pembelajarannya nanti secara eksplisit menyebutkan ya untuk memperoleh data ini tentang ini di isi angket ini silakan buka Google Form ini misalnya gitu ya. Kalau angket, kalau observasi bisa sambil jalan kan, sambil anak-anak berdiskusi, sambil berpresentasi, itu kita sambil memberikan penilaian juga itu observasi. Kalau tes bisa juga secara langsung, bisa juga melalui Google Form, tapi harus eksplisit. Silakan untuk melihat kemajuan Anda dalam ini, coba buka Google Form ini untuk mengisi tes yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kira-kira begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Enggak Bapak Ibu, sebelum ditutup masih ada yang ditanyakan? Pak Badrudin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dari tadi nih tanya terus nih. Jadi kurang Tuh putus lagi. untuk RPP di UKIP Pak ini apakah bisa ngambil dari PPL 1 barangkali untuk UKIN ini apakah harus membuat RPP yang baru lagi Pak? Itu saja Pak. Bisa didengar Pak Ten? Tadi bagian awal sih putus-putus ya. Tapi bagian terakhir kedengaran kata-kata UKIN gitu ya, RPP UKIN. Oh ya, ini jadi, Pak, untuk RPP di UKIN Pak, itu apakah bisa ngambil dari RPP dari PPL 1 atau PPL 2 atau PPL 3 Pak? Atau harus update gitu? Ya, atau harus bikin Progres. Ingat saya untuk RPP di UKIN. Setelah mengikuti beberapa kali UKIN ya, RPP waktu Lokakarya, waktu peer teaching, waktu PL. Jadi saran saya nanti untuk karena seingat saya begitu, semuanya serba baru, wajib beda di UKIN itu. Untuk RPP mudah-mudahan seingat saya sih apa ya, sebenarnya lebih lengkap lagi. Kalau yang tahun lalu gitu ya, perasaan gitu ya, format nilainya. Tapi yang satu file lampirannya itu menyatu dalam atau setelah dibuat tanda tangan itu langsung lampirannya. Kalau sekarang nggak dibagi dua ya, karena ada dua file gitu ya. Kalau nanti ya RPP-nya utuh menjadi satu file gitu ya. Jadi
latihannya satu saya ya. Seingat saya harus baru. Kedua, pembelajarannya juga videonya harus baru. Nah, saya sarankan ya, mudah-mudahan walaupun nanti yang mengujinya entah siapa, untuk video pembelajaran, karena ini tidak terlalu terkait dengan apa ya sekarang belajarnya berada di tema mana gitu ya. Ya tidak. Kalau sekarang kan di PPL itu harusnya terkait dengan sekarang itu di sekolah sedang belajar tema apa, bagaimana gitu kan. Nah, saya sarankan ini ya, supaya kelihatan pembelajaran aktifnya. Saya sarankan jangan milih materi yang sifatnya apa ya teoritis konseptual yang susah untuk dipraktekkan dan pembelajaran siswa aktifnya itu susah direkayasa sama kita. Karena itu nanti cari pasangan KD yang berbau praktek kalau bisa, sehingga kita mudah mengolah siswa untuk belajar aktif. Kalau yang berbau teoritis itu susah untuk dibuat pembelajaran aktifnya. Nah, kalau yang berbau praktek mah insya Allah gampang, banyak cara untuk membuat pembelajarannya benar-benar aktif. Kira-kira gitu aja sarannya. Yang jelas ingat saya beda semuanya Pak Badru ya, dan teman-teman yang lain juga. Pertanyaan Pak Badru. Aduh, saya mau nanya, Ustaz. Mangga Pak. Ini masih berlanjut pertanyaan dari Pak Badrudin, Pak dosen. Nanti untuk ininya metode pembelajarannya, kalau UKIN bebas kita yang milih apa ditentukan Pak dosen? PJBL, PBL atau DBL-nya Pak? Ya, Terima kasih. gimana ya Gunung ya? Kalau dulu mah bebas ya Gunung ya. Iya. Ya, kalau sekarang ya nggak tahu, tunggu aja instruksi dari penjaminan mutu ya. Kalau dulu ingat saya sih bebas. Bebas, tapi pilihannya ada 3, yang dulu tuh yang online, offline, sama blended gitu. Ya. Tapi bebas sih, pilih salah satu gitu. Ya, Yang mudah-mudahan yang sekarang juga bebas mungkin. Ya, amin. Mudah-mudahan waktunya diundur Bu ya. Kalau saya lihat jadwalnya itu tanggal 15-an tuh Bu, buat pembuatan videonya tuh. Sementara kan anak-anak masih libur ya. Iya. Susah menghadirkan. Iya, tanggal 15 buat Jadi video. masih ada dispensasi ya untuk pembuatan videonya ya. Ya, setidaknya tanggal 18 begitu buat videonya. Pas masuk. Kita tunggu aja kabar baiknya ya dari yang Amin. punya Amin. dari yang punya kebijakan. Mohon maaf Pak Pak dosen. dosen atas penjelasannya. Nah, ini di hari tanggal 6, tanggal 7 tuh saya lihat jadwal tuh ada presentasi laporan PTK. Apa betul dipresentasikan atau gimana Bapak nanti itu? Ya. Tanggal berapa? Tanggal 6 tuh Pak, tanggal 6 Juli tuh. Iya. 6 Juli ya. Iya, itu kita presentasi atau bagaimana Pak? Ya. Iyalah, kita ikuti Betul. siapkan presentasi PTK-nya. Syukur-syukur presentasinya itu sudah berupa ini ya, tidak mempresentasikan membaca secara keseluruhan laporan PTK, tetapi sudah dikemas dalam semacam jurnal, kira-kira begitu. Jadi ringkasan secara keseluruhan dari hasil PTK itu dikemas dalam bentuk jurnal. Itu kan lebih simpel daripada melaporkan secara keseluruhan isi PTK dari bab awal sampai bab 5 ya. Betul. Itu disiapkan aja. Apa bentuknya abstraksi aja Pak? Ya, abstrak masuk ya, inti keseluruhannya kan ada di abstrak. Iya. Sambil latihan nulis jurnal Kang Ade, siapkan aja itu. Nanti presentasinya seperti apa ya, mudah-mudahan tidak menyulitkan. Baik Pak. Terima kasih.
Baik teman-teman, masih ada ditanyakan, mangga. Mudah-mudahan yang tadinya remang-remang semakin jelas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya insya Allah. Amin, amin. Ibu. Bapak Punten mau nanya masalah ini instrumen pengumpulan data untuk PTK itu kalau misalkan diambilnya satu saja itu sudah dianggap cukup belum Pak? Itu. Bagaimana ya? Itu disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang kita tulis di metodologi penelitian, Bu. Di metode penelitian bab 3 ya, di PTK Ibu bab 3. Teknik pengumpulan datanya yang Ibu gunakan apa saja? Misalkan ini observasi aja gitu. Misalnya kalau emang di metode penelitian di bagian teknik atau alat pengumpulan datanya hanya berupa observasi saja ya cukup. Tapi kalau misalnya yang sudah Ibu rencanakan di proposal khususnya bab 3 metodologi penelitian di bagian teknik pengumpulan data Ibu menggunakan selain observasi itu ada wawancara, ada tes misalnya ya, ada tes, ada angket misalnya ya, itu dilampirkan semua. Jadi semua yang kita lakukan sesuai dengan yang kita tulis di bagian metodologi penelitian, khususnya teknik pengumpulan data. Gitu Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ambil satu saja itu nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau di metodenya Ibu hanya mencantumkan satu, ya nggak Iya. apa-apa. Jadi sesuai dengan yang kita cantumkan di proposal itu, di metodologi penelitian. Iya Pak, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dosen dan juga Ibu Hajah Nunung yang telah memberikan pencerahan kepada kami untuk memperlancar proses PPL dan RPP yang ketiga ini. Bagaimana? Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Insyaallah Pak Ade. Ya, baik. Cukup Pak Dek. Sementara mungkin cukup, udah ada gambaran dari Pak dosen dan Bu Nunung. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Amin, amin. Ibu Hajah Nunung, barangkali ada yang disampaikan sebelum ditutup. Mangga Ibu. Saya rasa dari saya sudah cukup. Iya. Kecuali kalau ada yang nanya lagi. Mohon Ibu. Mangga sok. Ditutup. Bapak dosen cekap ya Bapak dosen atau ada ini? Cakap lah. Bangga bisa sambil jalan, nanti bisa sambil jalan. Iya, Iya. baik, terima kasih. Bu Ik, foto bersama dulu katanya Bu Ik. Siap Pak. Lumayan tinggal ke Bu Mala, muncul Bu Mala. Ya, Bu Mala muncul tadi. Bu Mala udah keluar. Bu Hajah tadi alhamdulillah udah Agak gelap ya Bu foto. Mala sama Bu Fatimah. Siap ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Tanya jawab dan diskusi serta pencerahan dari Bapak dosen dan Ibu Hajah Guru Pamung telah sama-sama kita dengarkan. Kita cukupkan saja pertemuan virtual kita pada malam hari ini.
Mari kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.